warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Siti Rosidah dari Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Pada video ini, saya akan memberikan materi tentang motivasi dan komunikasi pengantar manajemen. Silakan disimak videonya. Apa itu motivasi? Motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Motivasi adalah hal-hal yang menimbulkan dorongan, dan motivasi kerja adalah pendorong semangat yang menimbulkan suatu dorongan. Pemberian motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi. Sedangkan menurut Adair, motivasi adalah apa yang membuat orang melakukan sesuatu, tetapi arti yang lebih penting dari kata ini adalah bahwa motivasi merupakan apa yang membuat orang benar-benar berusaha dan mengeluarkan energi demi apa yang mereka lakukan. Definisi yang sederhana dari kata motivasi mungkin membuat orang mengerjakan apa yang harus dikerjakan dengan rela dan baik. Konsep motivasi. Konsep motivasi yang dijelaskan oleh Suwanto adalah sebagai berikut. 1. Model tradisional. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerja meningkat, perlu diterapkan sistem intensif dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi. 2. Model hubungan manusia. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerjanya meningkat adalah dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. 3. Model sumber daya manusia. Pegawai dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Teori motivasi. Secara garis besar, teori motivasi dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Teori motivasi dengan pendekatan isi atau kepuasan, konten teori. 2. Teori motivasi dengan pendekatan proses teori. Dan ketiga, teori motivasi dengan pendekatan penguat, reinforcement teori. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan, energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, motivasi intrinsik, maupun dari luar individu, motivasi ekstrinsik. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Kajian tentang motivasi telah sejak lama memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan pendidik, manajer, dan peneliti, terutama dikaitkan dengan kepentingan upaya pencapaian kinerja atau prestasi seseorang. Dalam konteks studi psikologi, Abin Syamsuddin Makmun mengemukakan bahwa untuk memahami motivasi individu dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya 1. Durasi kegiatan, 2. Frekuensi kegiatan, 3. Persistensi pada kegiatan, 4. Ketabahan, keuletan, dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan, 5. Devosi dan pengorbanan untuk mencapai tujuan, 6. Tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan, 7. Kegiatan kualifikasi, prestasi atau produk, output yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan, 8. Arah sikap terhadap sasaran kegiatan. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang tersedia. Komunikasi langsung berarti komunikasi disampaikan tanpa penggunaan mediator atau perantara, sedangkan komunikasi tidak langsung berarti sebaliknya. Komunikasi antara atasan dan bawahan dalam suatu organisasi. Komunikasi atasan-bawahan meliputi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah transaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya yang meliputi orang lain seperti teman, keluarga, anak, rekan kerja, dan bahkan orang asing. Dalam lingkup organisasi, komunikasi interpersonal menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Jenis informasi yang dikomunikasikan ke bawah. Menurut Katsedankan dalam Purwanto 2003,
Komunikasi dari atas ke bawah mempunyai 5 tujuan pokok, yaitu A. Memberikan pengarahan atau instruksi kerja tertentu. B. Memberikan informasi mengapa suatu pekerjaan harus dilaksanakan. C. Memberikan informasi tentang prosedur dan praktik organisasional. D. Memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada para karyawan. E. Menyajikan informasi mengenai aspek ideologi dalam membantu organisasi menanamkan pengertian tentang tujuan yang ingin dicapai. Bentuk komunikasi yang digunakan dalam komunikasi ke bawah. A. Bentuk lisan, seperti rapat, diskusi, interview, telepon, sistem intercom, kontak interpersonal, laporan lisan, ceramah. B. Bentuk tulisan, seperti surat, memo, telegram, majalah, surat kabar, deskripsi pekerjaan, panduan pelaksanaan pekerjaan, laporan tertulis, pedoman kebijaksanaan. C. Bentuk gambar, seperti grafik, poster, peta, film, dan slide. Faktor yang mempengaruhi komunikasi atasan dan bawahan. 1. Keterbukaan. 2. Kepercayaan pada pesan tulisan. 3. Pesan yang berlebihan. 4. Ketepatan waktu. 5. Penyaringan. Hambatan dalam komunikasi. A. Hambatan fisik, misalnya gangguan kesehatan seperti suara serak, kecepatan bicara, dan intonasi suara. B. Hambatan psikologis, umumnya disebabkan oleh si pengirim. Sebelum berkomunikasi, dia tidak mengkaji atau melihat kondisi si penerima. C. Hambatan dalam proses komunikasi. D. Hambatan semantik. Efektivitas komunikasi perlu ditingkatkan demi tercapainya komunikasi yang baik antar jabatan dalam organisasi. Komunikasi yang jelas dan efektif akan meningkatkan kinerja karyawan sehingga dapat menguntungkan perusahaan. Peningkatan efektivitas komunikasi dapat dilakukan dengan A. Kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif. B. Penggunaan umpan balik. C. Menjadi komunikator yang lebih efektif. Dan D. Pedoman komunikasi yang baik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Motivasi adalah suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai keinginan atau tujuan. Motivasi sangat penting dalam menjalani kehidupan karena dengan adanya motivasi, kita akan terus berjuang untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang ingin kita capai. Motivasi bukan hanya dapat diberikan untuk menyemangati diri sendiri atau orang di sekitar kita, tetapi juga dapat diberikan kepada para karyawan untuk mengembangkan rasa semangat dalam berproduktivitas. Dengan adanya motivasi, baik itu berupa uang sebagai gaji ataupun penghargaan berupa penganggapan terhadap apa yang telah dicapai oleh seorang karyawan dalam pekerjaannya. Dengan adanya motivasi yang diberikan manajer kepada bawahannya, itu akan mendorong bawahan untuk menghasilkan yang terbaik dalam pekerjaannya. Sebaliknya, jika seorang manajer tidak memberi penghargaan apapun kepada bawahannya, sedangkan bawahannya tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, maka semangat kerja bawahannya tersebut sedikit demi sedikit akan menurun, akan berakibat juga pada proses produktivitas. Sedangkan komunikasi yaitu proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis dan merupakan hal terpenting dalam sebuah organisasi. Dengan komunikasi, seorang manajer bisa saling berinteraksi dengan sesama manajer ataupun dengan sesama bawahannya. Di dalam kelompok atau organisasi, itu selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan masalah penting untuk kelangsungan hidup kelompok, yang terdiri dari pemimpin dan bawahan atau karyawan. Di antara kedua belah pihak harus ada komunikasi dua arah. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi maupun kelompok, untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Salah satu bentuk komunikasi tersebut adalah komunikasi atasan bawahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.